Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Erni. Saya mahasiswa dari program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video presentasi seperti biasanya, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya dan memberikan kesempatan kepada saya sehingga tugas saya kali ini terselesaikan dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya sekaligus yang telah memberikan dukungan serta motivasi dalam pembuatan tugas ini sehingga tugas ini terselesaikan dengan baik, dan terutama kepada dosen pengampu mata kuliah ini Bapak Kamarudin untuk mata kuliah Keamanan Data dan Informasi. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak serta teman-teman seperjuangan. Nah, tanpa panjang lebar lagi, izinkan saya untuk memulaikan presentasi. Sebentar, ya. Nah, oke. Jadi di sini saya akan membahas tentang kriptografi asimetris yang dimana di sini saya akan presentasi di pertemuan ke-10. Nah, jadi inilah yang akan saya presentasikan nanti. Tanpa panjang lebar lagi, ini adalah materi saya. Saya dari kelompok 2 yang bergontakan dengan diri saya sendiri. Kita langsung ke pembahasan. Lanjut. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep kriptografi asimetris itu apa sih. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kriptografi kunci publik atau juga disebut kriptografi asimetris adalah sistem kriptografi yang menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik yang bisa disebarkan dan kunci pribadi hanya yang diketahui oleh pemilik. Pembuatan kunci tersebut bergantung pada algoritma kriptografi yang menggunakan sifat matematis untuk menghasilkan fungsi satu arah. Keamanannya secara efektif hanya berasal dari kunci pribadi yang disimpan dengan baik. Kunci publik dapat disebarkan tanpa mengurangi keamanannya. Oke, itu yang dimaksud dengan kriptografi asimetris tadi ya teman-teman. Selanjutnya, next. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang perbedaan kriptografi asimetris dan kriptografi simetris. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan tentang perbedaan asimetris karena kriptografi simetris ini akan dipresentasikan oleh kelompok setelah saya. Jadi di sini dikatakan bahwa kriptografi asimetris adalah atau yang disebut asimetrik kriptografi adalah algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enskripsi dan deskripsi. Kunci ekskripsi dapat disebarkan kepada umum dan dinamakan sebagai kunci publik atau public key. Sedangkan kunci deskripsi disimpan untuk digunakan sendiri dan dinamakan sebagai kunci pribadi atau private key. Nah, di sini algoritma simetris tadi atau kriptografi simetris atau disebut juga dengan algoritma kriptografi konvensional adalah algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enskripsi dan deskripsi. Algoritma kriptografi simetris dibagi menjadi dua kategori, yaitu algoritma aliran atau stream ciphers dan algoritma blok atau block ciphers. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat kalau yang pertama tadi asimetris itu dia menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enskripsi dan deskripsinya, sedangkan yang simetris ini dia menggunakan kunci yang sama untuk proses enskripsi dan deskripsinya. Terus di sini saya akan membahas contoh-contoh kriptografi asimetris yang paling terkenal. Sebenarnya banyak sih lagi contoh-contoh kriptografi asimetris ini, tapi saya mengambil dua saja karena ini adalah yang paling terkenal. Pertama itu ada RSA dan kedua itu ada ECC. RSA ini adalah Reverse Shimmer Adleman. Yang kedua ada ECC atau Elevate Curve Cryptography. Lanjut. Nah, di sini saya akan membahas RSA tadi atau yang disebut Reverse Shimmer Adleman. Nah, RSA ini merupakan algoritma kriptografi kunci publik atau asimetris yang ditemukan pertama kali pada tahun 1977 oleh Ron Rivers atau Adi Samir dan Len Adleman. Nama RSA sendiri diambil dari ketiga penemunya itu sebagai algoritma kunci publik. RSA mempunyai dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci rahasia.
yang dimana RSA mendasarkan proses inskripsi dan deskripsinya pada konsep bilangan prima dan aritmatika modulo. Baik kunci inskripsi maupun deskripsi keduanya merupakan bilangan bulat. Kunci inskripsi tidak dirahasiakan dan diberikan kepada umum, yang artinya sehingga disebut dengan kunci publik, namun kunci untuk deskripsi bersifat rahasia itu adalah kunci privat. Nah, di sini saya akan lanjut yang keduanya. Ada ECC atau ECC atau elliptic curve kriptografi. Nah, yang disebut dengan ini adalah biasanya juga disebut dengan kriptografi kurva. Elliptic adalah pendekatan terhadap kriptografi kunci publik berdasarkan struktur aljabar dari kurva elliptik dalam medan berhingga. Cara ini membutuhkan ukuran kunci yang lebih kecil daripada kriptografi lainnya untuk memperoleh tingkat keamanan yang sebanding. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh kriptografi asimetris yang paling terkenal yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, ini adalah contoh alur untuk kriptografi asimetris. Nah, yang di sini adalah ada pertama itu adalah plaintext, yang dimana plaintext ini dianggap suatu apa ya, kayak sesuatu yang belum kita permak sama sekali. Ibaratnya ini kayak sesuatu plaintext yang belum kita otak-atik. Nah, terus dia menginskripsikannya ke situ lagi untuk kunci umum. Nah, terus ciphertext ini dia mempermak dari si plaintext tadi. Nah, terus dia dideskripsikan lagi menggunakan kunci pribadi. Setelah itu sudah ke plaintext lagi ke awal, dimana dia seperti pure memang hasil-hasil yang dari awal tadi, yang misalnya kan dia dari sini kan, nah dia kan udah dari sini nih, udah dari sini, terus dia diinskripsi lagi menggunakan kunci umum tadi, terus dia ada ciphertext ini yang dimana dia itu dijabat gimana ya, kayak diproses lagi gitu. Dia diproses lagi ke deskripsi ini, terus dia akan menghasilkan seperti hasil yang di awal tadi. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Semoga kalian paham ya. Lanjut. Nah, di sini saya akan membahas studi kasus untuk kriptografi asimetris ini. Kriptografi asimetris ini saya menemukan studi kasusnya itu saya melakukan dengan membaca jurnal yang berjudul Pengamanan File dengan Algoritma Kriptografi Rivest-Seymer-Adenauer atau yang kita bahas tadi atau RSA. Nah, studi kasusnya itu ada di SMP Muhammadiyah oleh Widarto 2021. Yang mana dapat disimpulkan berdasarkan perancangan, pembuatan, serangkaian uji coba, dan analisis program aplikasi kriptografi ini, maka dapat diambil kesimpulan di antara lain. Nah, jadi di sini saya langsung menyimpulkan dari hasil studi kasus yang dilakukan oleh si Widarto ini. Nah, jadi dia melakukan studi kasus menggunakan algoritma RSA tadi, yaitu di studi kasusnya itu di SMP Muhammadiyah. Nah, terus saya langsung ke topik intinya, dia di mana dia mengatakan ada kesimpulan dari hasil serangkaian yang dia lakukan setelah perancangan, pembuatan dan segala uji coba tadi menggunakan aplikasi ini atau dia menganalisis, jadi dia dapat menyimpulkan sebuah. Nah, di sini dia dapat menyimpulkan dengan adanya aplikasi kriptografi, proses penyimpanan data-data sekolah yang penting menjadi lebih aman dan nyaman dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Yang dimana artinya kan biasanya sekolah itu kan banyak banget tuh yang bisa mengotak-ngatik. Jadi gimana caranya itu supaya data-datanya itu tetap aman dan menjadi tidak ada orang yang berkepentingan untuk mengotak-ngatik atau membuat kesalahan di dalam data tersebut gitu. Nah, terus dia melakukan proses deskripsi dengan kunci yang sesuai akan mengembalikan file menjadi file semula tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Nah, di mana dia melakukan deskripsi di sini dengan kunci yang sesuai. Nah, terus dia akan mengembalikan file yang menjadi file tadi ke dalam bentuk semula tanpa mengubah sedikit pun. Terus dia pada aplikasi ini yang dikembangkan itu adalah satu file asli dapat menghasilkan ciphertext yang berbeda-beda karena proses pembangkitan kunci RSA didasarkan oleh nilai V dan Q yang acak
kriptografi RSA ini berhasil diimplementasikan di aplikasi ini. Jadi dia lakukan penelitian tuh untuk membuat data-data di sekolah, itu dia data di SMP Muhammadiyah, dan terus dia menggunakan serangkaian uji coba tadi, dan ternyata dia berhasil untuk membuat file ini menjadi lebih aman. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, boleh komentar di kolom komentar ya. Nanti pertanyaan kalian, terus kalau ada tanggapan dari kalian yang saya sampaikan itu agak kurang, boleh kalian tulis di sini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga materi pada kali ini bermanfaat untuk kalian, dan semoga yang menonton juga bisa dapat memahami dengan baik. Dan jika ada yang salah dari saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye. See you. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys.